Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan Senin tertanggal 27 September 2021 ya kita pada pertemuan yang ke minggu ke-6 ya. Kita bertemu di ruang virtual ini untuk membicarakan perjalanan pengantar fotografi dalam mata kuliah di DKV FSD UNM. Telah ada 2 penugasan yang kita berikan. Untuk selanjutnya, kemampuan tersebut akan dilatih lagi dengan tugas-tugas berikutnya yang tugasnya dikumpulkan di grup fotografi DKV UNM. Ya, untuk pada minggu ke-5 dan ke-6 itu materinya adalah tentang komposisi bagian pertama dan bagian yang kedua. Ya, saya punya buku rujukan yang bisa juga dari Michael Freeman, the photographer eye ya, mata fotografer. Saya coba membagikan. Saya sampaikan juga, tolong diaktifkan semua videonya untuk mengetahui kesiapan semua peserta yang mengikuti mata kuliah ini. Ya, kalau ada yang tidak aktifkan berarti tidak siap. Silakan diaktifkan semua videonya untuk kita lihat seperti apa kabarnya dan bagaimana kesiapannya mengikuti materi. Masih ada yang belum ini? Avandi, Mustika, Tiara, Nur Fitria, digital marketing, Anggra ini. Ya, tolong diaktifkan dulu videonya sebagai bentuk kesiapan untuk mengikuti pertemuan kita karena ini tidak lama, hanya sekedar sharing juga dengan penugasannya. Fitri Rahayu belum, Ian, Zahra Cantika, Muhammad Yusuf, Irfan Hidayat, Namira, Zulham, si banyak yang aktif ini. Abu Bakar, Putri Salsabila, Fatina Najlia, Fitri, Zahra, Namira. Ya, masih ada yang aktifkan. Avandi Samo nih. Tiara belum. Ya. Tolong ditampilkan wajahnya biar kelihatan siapa yang mengikuti. Sampai hanya diaktifkan sambil tidur. Ya, kita tidak lama saja ya. Saya akan sharing. Avandi belum, Ahmad Sahamoni. Tiara, tolong diaktifkan videonya. Mita Ramadan. Masih banyak ini belumnya. Baik, ya mungkin akan saya bagikan juga nanti ada materi buku sebagai referensi, ya bisa dipelajari bersama. Nah, itu baik untuk sebagai referensi dan teori-teori yang bisa digunakan untuk melatih kemampuan praktek, ya. Akan coba saya share. Sudah kelihatan ya? Ya, sudah Pak. Sudah Pak. Ini juga ada salah satu buku yang menarik untuk belajar fotografi dari Michael Freeman, The Photographer's Eye, Composition and Design for Better Digital Photos. Ya, ini banyak tentang komposisi ya,
bagaimana menciptakan komposisi yang baik untuk pemotretan. Nah, untuk bagian ini kita nanti silakan dipelajari di bagian chapter 1 dan chapter 2-nya. Sebenarnya semua bab di sini sangat baik untuk melatih kemampuan fotografi kita. Nanti PDF-nya akan saya bagikan di grup setelah materi ini. Ya, ini tentang bagaimana membangun sebuah gambar, ya, menciptakan komposisinya dan juga bagaimana menciptakan ruang di dalamnya, ya, menciptakan ruang di dalamnya, kemudian bagaimana semua elemen itu menjadi satu kesatuan dalam pengambilan gambar, ya. Ini ada ini tadi dari pengantar di introduction dari Paul Strand. Ya, ini ada contoh-contoh foto yang sesuai dengan teori-teorinya, ya. Sini ada ruang. Jadi sebenarnya kalau mengambil gambar foto, ya, memang lebih baik ketika objek yang difoto itu tidak sadar kamera atau semacam apa namanya, adegan yang alami, ya, tanpa objek tersebut menyadari kalau dia sedang diambil gambarnya, atau ketika sosok yang diambil gambarnya itu sedang melakukan pekerjaannya dengan penuh ketekunan, penuh keseriusan, tanpa mengetahui bahwa dia sedang diambil gambarnya. Kadang-kadang juga sih sebenarnya ada kesadaran di situ, cuma karena dia tidak melihat kamera, jadi gambarnya bisa lebih kuat, ya, bisa lebih dapat pesan yang ingin disampaikan, keseriusan, ketekunan atau keuletan dari sosok yang diambil gambarnya itu menjadi point of interest, atau kalau untuk orang itu human interest. Ya. Kalau untuk di bab pertama ini tentang bagaimana pembingkaian gambar, ya, the image frame, pembingkaian gambar. Nah, ini menarik karena ada beberapa macam cara-cara, ya, tentang ini. Ada the empty frame, ya, ruang kosong, kemudian alignment, ya, sama kalau di Word itu kita menempatkan objek itu di tengah, kanan, kiri, atau rata kanan atau rata kiri, ya, seperti apa penempatan dari objek-objek yang diambil. Pada contoh ini berupa gedung-gedung, ya, arsitektur, ya, di sini. Nah, di sini juga ada diagonal tension, ada penekanan secara diagonal, ya, bagaimana menempatkan materi-material dalam pembingkaian gambar tersebut, ada keseimbangan, ada ruang juga di situ. Nah, itu istilahnya diagonal tension, ya, intersecting for abstraction, ya. Ya, di sini semua ada penunjuk-penunjuknya, bisa kita lihat. Nah, kemudian ini juga ya, untuk frame ini, ya, berupa juga ada aspek rasio, bagaimana komposisinya, besaran frame, ya, ada yang istilahnya 16:9, 4:3, atau square itu kotak, ya, square itu biasanya di Instagram atau ya, itulah juga bagaimana mengambil gambar, ya, ini secara landscape, ya, berupa panorama, apa-apa penekanan yang ingin ditunjukkan di situ. Ya, ini untuk frame standar seperti ini. Nah, di situ keseimbangan gambar itu bisa dilihat dari bagaimana kita melakukan penempatan objek, ya, penempatan, ya. Artinya tentu kita bukan mengatur. Kalau hal seperti ini kan berupa momen insidental, momen yang tidak bisa diatur. Jadi kita sebagai fotografer menempatkan diri di mana bisa mengambil keseimbangan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Di sini ada penunjuk arahnya. Nah, ini menarik, ya, bisa dipelajari, ya. Yang simetris, ya, and similar frames, ya, misalnya seperti ini, ya, ada penekanan orang yang sedang tidur, ada switching orientation, ya, tadi orientasinya diubah dari horizontal menjadi vertikal seperti ini, ya. Ada juga kalau secara vertikal, nah, kita ambilnya di sini, menempatkan di mana vertical subject in horizontal frames, ya,
although this format is not very well suited to vertical subject like standing figures and tall buildings. Ya, seperti ini menarik sekali untuk dipelajari sebagai bahan referensi kita untuk mempelajari komposisi pengambilan gambar. Nah, di dalam fotografi memang ada dua bentuk pengambilan gambar, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Nah, kalau untuk horizontal memang lebih banyak ke alam, pemandangan alam, atau menunjukkan suatu komposisi yang lebih dominan ke horizontal. Misalnya orang yang sedang berbaring seperti ini, kemudian ketika ada orang yang sedang berdiri tegap untuk menunjukkan dia dari ujung kaki sampai ujung kepala, itu memang lebih tepat dengan pengambilan gambar secara vertikal. Dan juga ya, jadi ada beberapa perkembangan terbaru saat ini karena kita lebih dekat dengan gadget, makanya itu lebih banyak pengambilan gambar juga sudah mulai banyak dengan secara vertikal, termasuk membuat video, membuat status dan berupa dokumentasi banyak sekarang ini digunakan dengan cara vertikal. Di situ ada video shortly ya video-video pendek di YouTube pun juga sudah dibuat dengan cara vertikal. Nah, ini juga menjadi peluang baru untuk dieksplorasi dalam pengambilan gambar secara vertikal. Nah, ada juga beberapa kamera-kamera terbaru saat ini sudah dilengkapi dengan fitur vertikal. Jadi dia akan otomatis. Nah, juga hubungannya dengan program editing juga ya, terutama pada pengembangan video itu banyak sudah menyiapkan project dengan format vertikal. Nah, harus seperti itu. Jadi untuk fotografi ya, kita bisa melakukan pemotretan itu secara vertikal atau horizontal tergantung bagaimana kita menempatkan objek-objek di dalamnya. Nah, ini ada pattern without bias. Bagaimana kita mengatur penempatannya. Sebenarnya sudah ada ini ya, misalnya yang bentuk square, ya bagaimana objek-objek itu kita atur keseimbangannya atau balance-nya dengan objek yang lainnya. Ya, nah, ada pola-pola seperti ini. Ya. Nah, ini yang panorama. Panorama kan ini kalau di sini ini menyambung-nyambung beberapa foto. Fotonya diambil secara vertikal, kemudian disambung menjadi landscape. Nah, ini hasilnya, ini beberapa frame yang disatukan. Nah, sekarang sudah ada fitur tersebut yang bisa ditemukan di smartphone, juga bisa menghasilkan foto secara vertikal, tinggal kita men-swipe atau menyapu dari kanan ke kiri secara vertikal. Nah, kayak gitu ya. Jadi bisa tidak perlu menggunakan lensa wide lagi, tetapi cukup dengan menyapukan ke kanan atau ke kiri, kita bisa mendapatkan gambar yang luas. Nah, berbeda ketika untuk video ataupun ada objek orang di dalam itu yang menjadi sulit, menjadi kesulitan untuk kita lakukan penangkapan gambar yang maksimal ketika ada objek yang bergerak. Misalnya kan dia ketika disapu dia bergerak, ya memang lebih banyak tujuannya ke namanya fotografi landscape, fotografi pemandangan, lebih bagaimana menampilkan keindahan alam dengan ya sebenarnya bukan hanya permasalahan keindahan, tetapi bagaimana menangkap suatu objek, tempat, lokasi yang tidak hanya indah, tapi kadang-kadang juga estetis atau menarik atau menimbulkan kesan-kesan tertentu di tempat tersebut. Mungkin semacam tempatnya ya mencekam atau seperti apa, banyak kesan yang bisa ditimbulkan juga ketika langitnya menjadi gelap ya, ya suasana mencekam tentu bisa didapatkan pemahaman akan suasana yang mencekam. Nah, kalau langitnya biru bersih, biru apalagi dengan yang seperti ini, contohnya yaitu kesan indah atau ketenangan, kesejukan bisa dirasakan dari foto tersebut. Nah, juga di sini ada cropping. Cropping sebenarnya adalah langkah kedua. Langkah kedua yang dilakukan pada saat setelah memotret. Nah, cropping itu kita bisa memilih. Nah, kalau untuk berpikir kita akan mempersiapkan untuk melakukan cropping, ya tentu perlu mengatur pengambilan gambar kita dengan
besaran megapiksel yang besar, ya, sehingga ketika di crop itu masih memberikan hasil yang maksimal. Bukan ya memang kadang-kadang ada zoom pada bagian tertentu, tetapi ketika itu dilakukan pada gambar aslinya yang resolusinya kurang besar, nah ketika dipotong itu tentu menjadi tidak maksimal lagi hasil gambarnya. Ya, saya menampilkan ini bisa menjadi referensi kalian untuk hunting-hunting foto ya. Ini contohnya ya, di mana anak tersebut ingin minum ya, kekurangan air. Nah, di sini ada kontras yang terlihat sangat memberi perasaan bagi kita untuk memberikan empati terhadap simpati terhadap foto ini. Kasihan miris dan seperti apa mereka harus minum dengan cara seperti ini, tidak menggunakan busana dengan keadaan kulit hitam ya seperti ini tanpa pakaian, dan bagaimana sulitnya untuk menemukan makanan dan ataupun minum ya. Nah, itulah kekuatan fotografi ya. Kita bisa mengabadikan dalam bentuk still picture ya, gambar diam, dan akan menjadi sesuatu yang berharga. Bisa mengubah persepsi masyarakat, memberikan kepedulian sosial terhadap orang lain hasil-hasil foto tersebutnya. Di sini juga ada contohnya ya, ada berbagai macam ukuran pengambilan gambar ya, varying the size in the frame ya, beberapa jenis ukuran pengambilan gambar ya, ada yang luas seperti ini, kemudian ada bagian dengan angle yang berbeda, ini dari high angle, ini normal angle ya, ini agak high ya, agak sedikit ke atas, agak dari atas pengambilan gambarnya. Nah, bagaimana kita menempatkan ya, placement ini menempatkan objek itu seperti apa di dalam frame. Nah, di sini juga contohnya penempatan seperti ini ya, kadang-kadang juga kita tidak perlu menempatkan kursi ini tepat di senternya, di pas tengah-tengah, tetapi perlu menggeser atau memberikan ruang kosong ya, ketika ini diambil secara landscape seperti ini, atau square ketika diambil secara vertikal, nah seperti ini. Nah, dividing the frame, bagaimana kita membagi frame ya, membagi frame, ada golden ratio seperti apa ya. Ini kalau di rumus-rumusnya sudah banyak, ada sih rumus-rumus ya. Ini ada komposisi dari Fibonacci, dari secara geometrikal based on size ya, seperti ini. Nah, sebelumnya seperti ini, tapi setelah dilakukan cropping atau pemilihan komposisi ya, hasilnya seperti ini. Nah, di sini juga menjadi point of interest ketika ada warna yang mencolok berbeda di satu titik tertentu, tetapi yang lain hanya menjadi biasa warnanya, misalnya warna putih saja, tapi ada warna merah di situ, menjadi focal point dalam ya, ini integrate proportion ya. Ya, tentang pergerakan, perspektif ya, jadi banyak sih macam-macamnya. Jadi nanti silakan dipelajari bab 1 dan bab kedua. Bab kedua ini seperti ini ya, dasar desain ya, desain basics ya, untuk melakukan pengambilan gambar ya. Nah, di sini ada beberapa ya, ketika menunjukkan kontras seperti ini, ada contoh-contoh foto yang bisa dilihat. Skala perception, balance keseimbangan, dynamic tension. Ya. Nah, bermain framing ya, orang juga bisa mengambil gambar dari balik jendela, dari balik pintu seperti ini ya. Nah, di situ tapi fokusnya pada objeknya. Tentu yang menjadi frame-nya itu menjadi menjadi bingkai, jadinya biasa dia menjadi siluet. Nah,
menjadi spot utama ya objek tersebut yang mungkin ada interaksi antar orang di sana atau ada peristiwa apa yang diambil dari sudut pandang jendela. Ya, dinamik ini artinya akan bagaimana mengambil gambar secara dinamis dan menempatkan keseimbangan-keseimbangan dari objek yang satu dengan objek yang lain. Oke, kalau untuk melatih komposisi, ya silakan dipelajari nanti PDF ini, banyak sekali contoh-contoh yang menarik ya. Ada bagaimana untuk arah pandang, ya, point of interestnya seperti apa. Ya, ini menarik sekali foto-fotonya juga ya. Ini padahal orang hanya membersihkan patung raksasa ini ya, seolah-olah kayak ada air matanya atau seperti apa yang bisa ditangkap dari foto ini. Ya, banyak ini untuk terkhusus untuk pembelajaran mengenai komposisi. Ini buku dari Michael Freeman ini bagus untuk menjadi referensi. Ya, baik. Selanjutnya saya coba beralih ke ini yang tampil. Apakah tampil grup fotografi DKV WNM ya? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Tampil sekarang ya? Iya, Pak. Iya. Iya. Ya, oke. Kita coba lihat dari pengantar fotografi. Siapa yang pertama mengerjakan? Ya, dengan kode 2021 di awal ya. Karena di DKV itu nanti semester 3 baru mempelajari fotografi. Sudah banyak tugas yang masuk ya. Pastinya masih ada yang belum mengerjakan. Belum upload. Ya. Ini coba kita buka. Secara acak saja ya. Ada 3 dulu saya buka. Oke. Nah, kalau untuk arahannya kemarin ya, coba saya tentang penugasan. Nah, di sini kemarin kita arahkan untuk melakukan eksplorasi mode pemotretan pada kamera digital, karena di kamera DSLR atau mirrorless ada program-program ini ya yang bisa kita lakukan pengambilan gambar dengan menerapkan beberapa mode. Ya, yang kedua ada eksplorasi exposure. Ya, baik. Coba kita lihat. Ini pengambilan gambar auto ya dari Selfie Asbar. Ini sudah betul namanya, Selfie namanya. Tuh, Selfie Asbar. Atau ini nama Iya, Pak. nama Facebooknya ya. Nanti kan namanya yang benar di album. Oke. Selanjutnya, ini lokasinya di depan kampus Parangtambung ya. Oke, ya kita tinggal 10 menit. Ya mungkin ada yang mau disampaikan, Saudara Selfie, kenapa dengan foto-fotonya ada kendala atau seperti apa pengalamannya? Apa priority ini masih kurang fokus ini? Ya, masih kurang fokus ya. Ini berarti mau mundur-mundur sedikit lagi. Nanti setelah itu bisa di crop ya. Ini juga ada fokus di sini, masih tidak fokus. Ya kalau seperti ini berarti lensanya masih mau mundur sedikit. Ini agak gelap ya. Ada cat poster. Nah ini maunya sebenarnya diputar ya selfie. Nanti kalau kita nontonnya juga, kalau pakai komputer ya lehernya yang putar. Harus secara vertikal ini, ya. Ini waktu diupload harusnya diputar dulu. Ini masih mau diputar ya sudah kayak gitu ya, sudah betul secara potret. Cuma mau diputar.
Ini no flash. Ini landscape ya. Makronya lumayan fokus ya. Ya. Kalau sport memang identik dengan freeze, gambar yang membeku karena namanya sport cepat ya, kecepatan. Nah, kalau dia apa namanya? Bisa juga sebenarnya kalau dikebalikannya dengan teknik panning. Jadi ya fokus pada mobilnya tapi ini akan menjadi blur semua. Ya. Ada bakso Mas Fer ya, langganannya selfie ini. Ini orangnya. Oke, ada di balik layarnya. Memang kita butuhkan ada foto proses pemotretannya biar kita bisa tahu bagaimana dia mengerjakan di mana dan seperti apa dia mengerjakan tugasnya. Ini selfie ya, namanya cuma selfie ya, singkat saja. Selanjutnya ini Valencia Veronica. Di foto ada anak-anak ya. Ini lagi tren juga anak-anak yang kayak gini ya. Yang suka ekspresi matanya kayak gini. Bocil-bocil ini. Wah, dia enggak pakai lem gitu ini. Wah, matanya juga. Ini pasti sering nonton di YouTube ini. Ini juga kalau di YouTube ada Siren Head yang anak-anak kayak gitu, ada video-video monster dari tiang Siren Head. Ada aperture. Ya. Cuma kalau ini yang kurang enak komposisinya ya, karena ada tulisan Indomaret dan ini ya mungkin mana ya? Kayak kurang seimbang ya, masih mau turun ke bawah sedikit biar ini kayak terpotong begitu ya pesannya. Ya kalau di atas saja atau di zoom pada bagian ini saja enggak kelihatan ini Indomaret dan ininya mungkin akan lebih baik. Siapa ini ya? Sekira di balik layarnya nih. Oh memang ini jadi modelnya. Temannya juga ini ya. Valencia. Dari belakang. Oh ini orangnya. Yang penasaran tadi orangnya siapa? Ya. Nah di next. Oke, ini juga landscape. Ya. Oh, ada latar foreground di sini. Ini ada Tiara Pratiwi, ini pas kampus ya Tiara di auto. Kenapa kayak ini ya? Kayak bagaimana ya? Mungkin dari lensanya ya, kayak agak kurang mana? Apa ya? Kayak berembun atau seperti apa ya? Ini kurang tajam. Tapi di sini sudah tajam ini. Mungkin pengaruh lensa yang kayak apa? Kayak seolah kayak mendung gitu ya, kayak mendung. Oke. Potret ini dari Tiara. Ya, ada beberapa memang yang kerjakan tugas di kampus, ada di. Nah, ini sebenarnya mode sport kurang berhasil ya, tapi misalnya kan kalau mau begitu harusnya fokus ke orangnya kalau mau menggunakan sportnya dengan teknik panning. Kalau sportnya yang freeze ya, yang memotret sport ada dua cara, bisa menggunakan teknik slow speed, bisa menggunakan teknik high speed. High speed itu semuanya tajam, jadi bisa mengambil orang yang bermotor ini naik motor dengan fokus. Ini malah fokusnya di sini ya di belakang. Ini lebih fokus di mobil. Ini diafragma. Diafragma itu bisa ini F4, F-nya 5 ya bisa dilihat perubahan-perubahan. Semakin lama pasti akan semakin tajam. Ya. Oke, baik dari Valencia. Ya, baik. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Apa namanya? Silakan nanti kita lanjutkan untuk penugasan berikutnya. Sudah 2 tugas. Penugasan berikutnya itu bisa dicek di. Ya, coba saya buka dulu di Sam. Oke.
Oke. Ya, untuk di pertemuan yang ke-5, 6 ya. Sekarang pertemuan yang ke-6 itu komposisi pengambilan gambar bagian kedua, prinsip-prinsip komposisi ya. Jadi untuk minggu ini silakan nanti hunting untuk mengambil gambar berhubungan dengan komposisi ya. Bisa sebenarnya tidak ada sih batasan berapa jumlahnya, tetapi bisa mengambil hunting ya, misalnya kalian hunting ke pasar tradisional atau ke pelelangan ikan, ke pelabuhan, ke potere misalnya ya, ke pasar Pabambaeng, pasar Terong dan semacam itu, bisa hunting-hunting bagaimana melatih komposisi baik dari kondisi gambar luas ya, ekspresi penjualnya, apa yang dijual, bagaimana sayur-sayuran itu ya, bisa mungkin kayak subuh-subuh pergi sampai setelah pasar jam 10 bisa hunting-hunting seperti itu. Nanti tadi ada materi tentang komposisi akan saya bagikan, mungkin saya berpikir memberikan kalian referensi itu dan misalnya memilih satu objek, ingin mengeksplorasi keadaan di pasar, misalnya pasar tradisional. Ya, nanti kalian hunting ke sana mengambil berbagai macam komposisi-komposisi dari yang terjauh sampai yang terdekat bisa kalian lakukan. Nah, tadi ada materi buku PDF dari Michael Freeman, itu bagus untuk menjadi rujukan untuk belajar komposisi. Ya, sekarang kan sudah canggih, jadi meskipun referensinya dalam bahasa Inggris, kita bisa gampang terjemahkan, mungkin inti-intinya seperti apa, karena dilengkapi dengan foto-foto, contoh-contoh bagaimana penerapan teori-teori tersebut dalam karya fotografi. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja. Adakah yang mau menyampaikannya? Ini tinggal 1 menit. Ya, kalau ada yang ingin disampaikan juga bisa lewat di aja ya, di grup terkait itu. Nanti instruksi penugasannya akan saya sampaikan, saya tuliskan. Nanti saya kirim ke grup. Ya, mungkin itu saja ya. Ini tinggal 1 menit. Ya, saya mau lihat dulu siapa-siapa yang hadir ini. Saya absen ya sedikit sambil tunggu 1 menit ini. Ada 59 orang. Itu yang ada aktif videonya, saya cek ya. Muhammad Zaki. Mana Muhammad Zaki? Muhammad Dani. Hadir Pak. Ya, yang tidak aktif videonya saya mau panggil ini karena tidak kelihatan ya. Rifki Ansah, mana? Oh ya, sudah kelihatan. Nah, saya next dulu yang tidak kelihatan. Selfie tadi kenapa begitu? Hanya ikon kamera. Selfie yang tadi tugasnya saya lihat. Iya, Pak. Tidak ada gambarnya. Mana orangnya? Saya berpikir juga nanti mau mengumpulkan kalian yang ada di Makassar. Misalnya kita ketemuan di Menara Pinisi, di pelataran itu kan agak luas.